Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga tetap semangat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Oke, langsung saja. Kami dari kelompok 6, saya Wileniawati Fraser Putri, NPM 0030, beserta rekan saya Dwi Leni Nur Hafidoh, NPM 0040. Di sini kami membawakan materi tentang paragraf. Langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di dalam kalimat pokok. Sedangkan kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Jadi di dalam suatu paragraf terdapat kalimat penjelas dan juga kalimat pokok. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf yang pertama, kalimat awalnya terletak agak ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa. Seperti biasanya kita temukan di karangan-karangan atau cerita, itu pasti untuk memulai suatu paragraf, kalimat awalnya itu agak menjorok ke dalam. Itu menandakan sebuah paragraf. Kemudian, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang selanjutnya, setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat di dalam suatu kalimat topik. Selanjutnya, fungsi paragraf. Fungsi paragraf untuk mengekspresikan gagasan yang tertulis dan dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Kemudian, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian, untuk memudahkan mengorganisasikan gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membaca. Kegunaan paragraf ada 3. Yang pertama, sebagai penampung fragmen, ide pokok atau gagasan keseluruhan paragraf. Selanjutnya, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulis. Yang ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Biasanya kita menulis suatu karangan itu kan paragraf. Jadi kalau pikiran baru dimulai, kita akan menuliskan suatu paragraf baru, seperti itu. Unsur-unsur paragraf ada 4. Transisi, kalimat topik atau kalimat utama yang kita sudah bahas tadi. Kemudian kalimat pengembang, tujuannya untuk mengembangkan sebuah paragraf agar lebih menarik atau diminati oleh pembaca. Kemudian kalimat penegas untuk menegaskan sesuatu. Kalimat penegas ini tidak begitu berpengaruh dan bahkan ada beberapa paragraf yang tidak menggunakan kalimat penegas. Kemudian syarat-syarat penggunaan paragraf. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu di dalamnya. Selanjutnya, kepaduan atau koherensi adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik apabila hubungan timbal balik antara kalimat yang baik untuk membangun paragraf itu secara wajar dan mudah dipahami. Yang ketiga, kelengkapan. Kelengkapan adalah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Yang keempat, panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagian tulisan tidak sama.
tergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasarannya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jenis-jenis paragraf ada 5. Yang pertama yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktunya. Kemudian yang kedua yaitu paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang isinya menggambarkan gambaran dari suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembaca seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada yang membacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Kemudian yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi yaitu suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta. Kemudian yang terakhir yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan, yaitu untuk membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Kemudian jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Kemudian yang kedua yaitu paragraf penghubung. Paragraf penghubung ini berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Kemudian yang terakhir yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan atau penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting. Kemudian macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Ini ada 3. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini biasanya ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Kemudian yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif ini ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan yang bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Kemudian yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran ini ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Kemudian yang terakhir ada macam-macam paragraf berdasarkan isinya. Ini juga ada 3. Yang pertama adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Kemudian yang kedua yaitu paragraf proses. Paragraf proses biasanya ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses, meliputi waktu, ruang, klimaks, dan antiklimaks. Kemudian yang terakhir yaitu paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragrafnya terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak ada kalimat yang sumbang, harus ada koherensi antar kalimat.